Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Microsoft Access 2007. Kali ini saya akan merancang beberapa hal yang bisa dibikin menggunakan Microsoft Access 2007. Untuk memulainya kita langsung saja. Yang pertama klik Start, kemudian Open your program in Microsoft Access 2007. Ini merupakan tampilan awal Microsoft Access. Pada jendela yang tampil, hal yang pertama dilakukan adalah klik blank database, di mana kita akan membuat new atau data baru. Perbedaan dari Microsoft Access dengan program yang lainnya, jika program yang lainnya kita membuat suatu new file atau suatu script, kemudian kita save di belakangan. Tetapi pada Microsoft Access kita membuat file namanya di awal kita akan bekerja, seperti halnya berikut. File nama saya beri judul menjual buku, lalu klik create. Kemudian Anda klik view, design view. Di sini kita memberi nama pada tabel yang akan kita buat. Di sini saya akan memberi nama buku, kemudian OK. Untuk primary key-nya saya akan membuat nama ISBN, kemudian filenya merupakan file number, kemudian judul, tipe datanya teks, kemudian ID penerbit, saya buat teks, number pun juga bisa. Kemudian harga saya pilih currency, kemudian tahun saya pilih number. Setelah tabel buku saya create, yang kedua saya akan meng-create sebuah tabel. Klik view, design view, beri nama tabelnya penerbit. Oke. Kemudian ID-nya saya isi ID penerbit. ID penerbit, number, kemudian penulis, tipe datanya teks, lalu cover digunakan untuk menampilkan gambar dari halaman sampul buku yang akan dijual. Saya pilih attachment untuk menampilkan suatu file, kemudian bestseller, untuk memberikan identifikasi apakah buku itu merupakan buku bestseller atau tidak. Tipe datanya yang dipilih adalah teks. Lalu klik kanan save. Ini untuk jaga-jaga saja. Setelah membuat dua tabel, selanjutnya kita akan membuat form dengan cara klik form, dengan cara kita klik more form pada create. More form kita klik, kemudian kita klik form wizard.
Di sini pada tabel all queries ya, terdapat dua tabel yang kita buat sebelumnya, yaitu buku dan penerbit. Yang pertama kali kita select adalah buku, kemudian kita tampilkan semua. Setelah itu penerbit, ID penerbit sudah ada di sini, kita tambahkan. Karena bedanya yang ini punyanya buku, sedangkan yang ini punyanya penerbit, di mana dua hal ini merupakan primary key dan foreign key-nya. Setelah penerbit, ID penerbit, kemudian yang dimasukkan ke field atau form selanjutnya penulis, kita klik, kemudian cover. Sedangkan cover file data sampai semuanya ini bisa kita tampilkan, bisa juga tidak. Dan yang terakhir jangan lupa bestseller, lalu next. Oke, dimana kita disuruh untuk membuat suatu relationship antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Kita oke saja, kemudian kita buat tabel relationship-nya, klik buku, add, lalu penerbitnya juga di add, kemudian close, hubungkan ID penerbit dengan ID penerbit. Kemudian centang enforce dan cascade, lalu create. Nah, jika tampil muncul seperti berikut, database engine will not lock tabel books because it is already in use by another program. Jadi program tabel buku telah dibuka dan mengalami suatu proses. Apa itu? Kita cancel dulu. Ini tabel yang masih dibuka. Kita klik kanan, close, penerbit juga close, lalu relationship-nya kita hubungkan lagi. Centang, lalu create. Setelah itu klik kanan save, dan kita ulangi cara membuat form pada hal yang sebelumnya kita lakukan, yaitu pada tab create kita klik more form, kemudian form wizard, pilih buku dulu, lalu klik ke kanan, tabel penerbit, ID penerbit, penulis, cover, lalu bestseller. Kemudian next, equality, next. Dimana di sini kita menentukan apa tampilan yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Jika Anda memilih equality atau yang lainnya pun juga bisa. Di sini saya memilih equity. Lalu next, judul buku dari title yang akan ditampilkan di atas saya beri nama extraordinary. Kemudian klik finish. Proses loading. Nah, ini merupakan tampilan default yang kita buat menggunakan more form. Di samping itu kita bisa membuat sendiri menggunakan form, split form, atau multiple items. Dimana tutorialnya juga terdapat banyak di googling. Jadi jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara form, split form, atau blank form ini bekerja, silahkan Anda belajar sendiri. Di sini saya hanya mewajibkan untuk membuat menggunakan form wizard. Ini merupakan tampilan yang jadi. Relationship-nya kita save, kita close dulu, kita berfokus pada formnya terlebih dahulu. ISBN, judul, ID penerbit,
kita desain dengan klik desain view, karena kalau from view itu merupakan tampilan yang ready, yang jadi, di mana user siap untuk menginputkan suatu angka atau tulisan. Tapi pada kali ini saya akan merubah sedikit tampilan yang telah saya buat. Klik desain view, kemudian ISBN sampai penulis sampai cover saya arahkan ke sini. Oke. Cover dan yang lain sebagainya merupakan satu tabel. Untuk memisahkannya dengan cara mendelete filenya. Setelah filenya dihapus, kemudian Anda pilih add existing field. Maksud saya add existing field. Setelah itu Anda pilih cover, klik 2 kali, maka akan muncul cover. Anda atur sesuai dengan posisi yang Anda tentukan. Tulisan ini saya hilangkan karena saya tidak memerlukannya. Di sini saya tata sedemikian rupa. Cover buku pada ID penerbit. Di sini ada buku, ID penerbit, kemudian penerbit, ID penerbit. Yang kita gunakan atau yang seharusnya digunakan adalah ID yang dimiliki oleh penerbit. Jadi Anda bisa menyesuaikan pada data yang Anda miliki. Kira-kira data Anda itu masuk yang buku penerbit atau yang penerbit ID penerbit. Ini yang kemarin saya seringkali salah karena saya mengira bahwa ID penerbit ini yang saya gunakan, padahal yang benar adalah ID penerbit punyanya penerbit, bukan ID penerbit punyanya buku. Langsung saja saya hapus yang ID penerbit buku, saya menyisahkan ID penerbit, di mana dua hal tersebut adalah saling berhubungan. Saya hapus sehingga tampilan atau tulisannya terlihat bagus. ISBN, judul, harga, tahun, ID penerbit, penulis, bestseller. Di sini bestseller merupakan suatu inputan. Anda harus merubahnya menjadi sebuah pilihan atau list. Untuk merubahnya menjadi suatu list, bestseller kita delete. Setelah saya delete, klik list atau icon ini, combo box, kemudian kita drag. Di sini ada dua pilihan, Anda pilih I want type in the value that I want and the next. Kemudian kita isi beberapa pilihannya, misalnya apakah buku ini termasuk buku bestseller? Yes, jika ya. Apakah itu merupakan bestseller? No, untuk tidak. Next. Kemudian kita pilih bestseller. Kemudian kita pilih next. Ini merupakan nama dari kombonya. Combo 20 merupakan angka default yang di-create oleh Microsoft Access. Anda bisa memberi nama terserah, bebas, asalkan antar combo atau tombol atau icon-icon yang lain namanya tidak sama. Di sini saya gunakan default saja, combo 20 kemudian finish. Sampai sini saya atur posisinya supaya terlihat baik. Ini namanya bestseller.
Oke, seperti itu. Kemudian setelah cover telah selesai, langkah selanjutnya membuat tombol plus button untuk mempermudahkan user menginputkan suatu benda atau suatu inputan. Langkah selanjutnya yaitu klik button, kemudian pilih atau letakkan pada form yang sesuai atau keinginan Anda. Di sini ada beberapa kategori dan action yang saya buat. Pada kategori saya pilih record operation, kemudian add new record. Di sini akan saya tulis tambah, kemudian next, lalu finish. Saya buat button yang kedua, record operation, saya pilih save teks. Bisa kita menggunakan teks atau bisa kita menggunakan gambar. Pada kesempatan kali ini saya buat save, saya tulis simpan, kemudian next, finish, tambah, simpan, kemudian delete. Saya pilih gambar tempat sampah seperti ini. Dan saya menggunakan record navigation. Actionnya saya gunakan next record, lalu picture, oke, finish. Satunya lagi previous record, next, oke, next, finish. Lalu aturlah sehingga terlihat rapi. Oke, setelah form sudah ready, jangan lupa di save dulu. Setelah itu kita siap mengentry data yang kita telah siapkan sebelumnya. Setelah desain view, klik pada from view. Maka ini adalah tampilan dari program form yang kita rancang barusan. Untuk mengentry datanya, saya mencontohkan ISBN 1122, kemudian judulnya becoming star, harganya 210, oke, tahun 2009, ID penerbit saya menggunakan 91, penulisnya Mario. Apakah buku ini merupakan buku bestseller? Yes. Kemudian pada gambarnya, klik pada kotak gambar, lalu klik attachment. Add.
masukkan gambar yang telah Anda simpan sebelumnya. Sebelum Anda membuat tutorial, siapkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan, sehingga pada saat membuat tutorial, kita lebih mudah untuk mengakses atau mengumpulkan data-datanya. Oke, pilih MT, kemudian open. Akan tercipta suatu file, lalu oke. Jika sudah, kita bisa simpan. Kemudian untuk menambahkan data yang baru, kita klik tambah. Saya entry SBN selanjutnya 2234, judulnya Marketing Revolution. Harganya saya misalkan 200.000 tahun 2012. Ini merupakan contoh saja. Jadi apabila terdapat di luar dengan harga atau tahun yang berbeda, maka ini hanya suatu permisalan saja. ID penerbit saya membuat 92, penulisnya Tung Dasem Waringin. Apakah buku ini merupakan bestseller? Saya klik yes, kemudian pilih filenya. Open. Oke. Simpan lalu tambah. Untuk melihat hasil yang telah kita buat, di sini ada panah untuk melihat previewsnya. Kalau sudah mentok ke pertama, maka dia akan you cannot go to specific record, karena ini yang first, yang pertama. Untuk next-nya, ini yang terakhir, karena data yang telah kita inputkan hanya 2 buah data. Untuk mengecek apakah data sudah masuk, maka kita klik Alt tabel pada buku, maka di sini sudah terdapat 2 data, dan pada file tabel penerbit di sini juga ada 2 data yang data tersebut merupakan include, sehingga buku yang ada di tabel ini sudah masuk pada penerbit karena terhubung oleh foreign key-nya atau primary key-nya. Kita close terlebih dahulu, kita sempurnakan data yang telah kita isikan. Kita tambah ISBN-nya 1026, judulnya 7 keajaiban rezeki. Harganya saya buat 120.000 tahun 2011. ID penerbitnya 93, penulisnya Iko Santosa. Saya misalkan ini bukan buku bestseller, lalu covernya saya tambahkan open. Oke, kemudian simpan. Tambah lagi ISBN yang selanjutnya 3021, judulnya gift
my children. To my children harganya 80.000 tahun 2010. ID penerbitnya 94, penulisnya Masaru Emoto, dan ini saya buat no. Kalau Give to My Children penulisnya Jim Rogers, maaf, no. Kemudian simpan, tambah satu data lagi 4311, judulnya The True Power of Water, harganya 175 tahun 2008. ID penerbitnya 95, penulisnya Masaru Emoto. Ini saya masukkan bestseller, cover Masaru. Oke, simpan. Nah, kita telah menginputkan 5 data. Yang pertama, Becoming Star, Marketing Revolution, 7 KS rezeki, Give to My Children. Ini belum terdapat cover, maka kita tambahkan cover yang baru. Give to My Children, add karangan Jim Rogers. Oke. Data ke-6 ini bukan merupakan data karena saya hanya menginputkan 5 data. Yang ke-6 kita bisa menghapusnya atau kita biarkan saja sehingga hanya terdapat 5 data buku. Untuk selanjutnya, untuk pengecekan apakah sudah berhasil, langkahnya sama, kita cek pada tabelsnya. Setelah membuat form, kita save, lalu kita close. Jadi kita close. Langkah selanjutnya membuat report atau laporan dari buku form yang telah kita inputkan. Masuk pada tab create, lalu from wizard. Saya ingin menampilkan semua tabel buku, kemudian pada penerbit, karena ID-nya sudah muncul, yang penulis adalah penulis, cover, sama bestseller. Next, kita next saja. Apakah terdapat ascending data? Jika tidak, ascending untuk mengurutkan dari abjad alfa sampai Z, A sampai Z, atau dari urutan angka jika menggunakan harga dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi saya next saja. Kemudian pilihlah sesuai dengan selera Anda. Saya pilih tabular, lalu kertasnya potret. Next. Kemudian tampilan dari form atau laporan reportnya. Saya milih misalnya Metro. Next. Lalu judulnya Extraordinary. Oke, lalu tulis. Proses loading. Ini merupakan hasil dari
laporannya, reportnya. Klik kanan save. Untuk mengekspor atau mengedit beberapa letak dari tabel, caranya sama, Anda klik desain view. Di sini Anda bisa mengatur apakah kolom-kolom yang telah tercreate itu sudah pas ataukah masih belum pas. Kalau dirasa cukup, Anda klik saja report view-nya untuk menampilkan hasilnya. Ini merupakan 5 data buku yang telah kita enter tadi. Sering-sering melakukan refresh all untuk memperbarui data yang terupdate atau terbaru. Nah, di sini penerbitnya kelihatannya kurang besar sedikit. Akan saya perbesar dengan cara menggesernya. Oke. Sorry. Ctrl Z untuk mengulang. Oke, saya rasa cukup. Klik kanan save. Merupakan laporan atau reportnya. Dari sini kita ekspor ke dalam bentuk Word. Caranya pilih pada tab eksternal data, lalu export to Word. Dengan klik tulisan Word, disimpan di manakah file yang akan kita create menjadi format RTF. RTF ini bisa dibuka pada beberapa software seperti Microsoft Word, Microsoft Open Office. Itu merupakan free softwarenya. Jadi kalau misalnya berbayar Microsoft Word, yang free softwarenya bisa dibuka menggunakan Open Office. Saya menyimpannya pada My Document extraordinary.rtf. Oke. Prosesnya, lalu close. Untuk cek data yang telah kita create, saya cek di My Document, kemudian masuk ke extraordinary. Klik kanan open with. Di sini saya sudah menginstal beberapa pemrograman untuk membuka filenya, bisa menggunakan Office Word atau Open Office. Ini merupakan free software. Free bukan berarti gratis, tapi free merupakan freedom, jadi bebas. Bisa digunakan atau programmer bebas mengaplikasikannya dan mengembangkannya. Saya pilih menggunakan Microsoft Office Word 2007. Oke. Ini merupakan tampilan dari Office Word 2007-nya. Pada beberapa gambar tidak dapat ditampilkan, hanya menampilkan beberapa tulisan-tulisan termasuk ISBN, judulnya, ID penerbit, harganya, penulis, kemudian apakah buku itu merupakan buku bestseller atau tidak. Setelah mengekspor ke dalam Word, langkah selanjutnya data dari input user kita ekspor ke dalam bentuk Excel. Ini di close dulu, kemudian pada books kita ekspor dengan klik
export to Excel. Tujuannya books.xls.x. Oke. Karena filenya sudah ada yang namanya buku, maka saya ganti buku extraordinary. Oke. Close. Untuk membuktikan hasil ekspornya, kita buka buku X, refresh, buku saya ulangi lagi, export Excel, buku ekstra. Oke. Close. Cek ini buku yang tadi, seharusnya nama filenya buku ekstra. Kemudian kita buka, dan hasilnya input data yang terdapat pada Microsoft Access telah berhasil diekspor ke dalam format Excel. Ini juga bisa kita lakukan pada penerbit, jadi menampilkan penerbitnya semuanya. Setelah berhasil mengekspor suatu tabel pada Access ke dalam format Excel, saatnya kita bermain pada SQL dengan cara masuk pada tab Create, lalu Query Design. Untuk SQL pada Query Design, saya mencontohkan yang pertama menggunakan Design View, karena ini yang paling mudah daripada menggunakan SQL itu sendiri, karena lebih manusiawi. Kalau SQL kita bermain pada sintak-sintak, dan itu tugasnya programmer. Dari tutorial ini saya hanya menampilkan desain view-nya saja dengan cara klik buku, add, kemudian penerbit. Lalu yang ingin saya tampilkan adalah misalnya judul buku, kemudian saya ascending, saya sorting, kemudian setelah judul buku penulis buku, dan buku yang terbit mana ya, pada tahun di bawah atau sama dengan 2011. Setelah itu saya running. The text your entry is an item in the list. Saya keliru memasukkannya, karena yang benar ini pada kriteria, not sorting. Oke. Maka query yang dihasilkan akan menampilkan buku-buku yang terbit pada di bawah tahun 2011, yaitu 4 buah data. Dari query yang telah kita buat, kita save, beri nama data 1. Oke. Maka akan tercreate suatu query dengan saringan-saringan yang telah kita buat menggunakan Design View. Kita juga bisa menyaring atau membuat data menggunakan SQL
Yang ini tadi saya buat menggunakan desain view untuk melihat SQL yang di-create oleh Microsoft Access. Maka tinggal klik saja SQL-nya. Setelah data query yang telah tercreate, kita bisa melakukan hal yang sama untuk menghasilkan file berbentuk Excel atau berbentuk Word. Sehingga lengkap sudah tutorial Microsoft Access yang kita manfaatkan beberapa fiturnya. Di sini sudah tercreate tabel, kemudian formnya, kemudian report, dan satu buah query menggunakan desain view. Save, lalu kita close saja. Sampai sini saja penilaian yang akan dinilai. Jadi untuk Anda yang mencobanya, semoga berhasil. Dan yang terpenting adalah start now. Lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda. Demikian tutorial yang telah saya sajikan. Semoga Anda bisa membuat lebih baik daripada ini, karena guru yang sukses adalah guru yang bisa menciptakan muridnya lebih berhasil atau lebih hebat daripada gurunya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.